Sahabat, diceritakan dalam kisah Muqasyyafatul Qutub karya Imam Al-Ghazali, pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum dan lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un. Sam'un alias Samson alias Simpson dalam bahasa Ibrani merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi wassalam. Dialah sosok yang dianugerahi kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mukjizat kepadanya. Nabi Sam'un yang mampu melunakkan besi, memutuskan rantai yang kuat, dan bahkan merobohkan istana. Sungguh keajaiban yang sangat memukau dari seorang nabi yang penuh dengan keberkahan dan kekuatan ilahi. Nabi Sam'un berasal dari Palestina, tepatnya Gaza atau Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Sam'un memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama liha zamal. Konon ceritanya, hanya dengan pedang tersebut, Nabi Sam'un telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un haus, pedang itu dapat mengeluarkan air, dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Sam'un tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Sam'un Ghazi telah memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kau mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja." Kemudian raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu, saya juga tahu." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu, kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupi dan berkata, "Baiklah, saya bersedia." Kemudian raja memberikan tali untuk mengikat tubuh Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuat dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada istri, beliau kemudian lantas menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku."
maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah. Nabi Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara berlahan. Kedua matanya dibutakan, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un lalu bertanya, "Apakah yang kau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak diberitahukan kepada siapapun, termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah, sehingga beliau menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel, dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi wassalam, banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terharu. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un al-Ghazi. Beliau berantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Qadar ayat 1-5 sebagai berikut. "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar." Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un al-Ghazi." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi. Malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma salam bisawab.